Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja, Bali melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Merta Buana Motor, wujudkan impian kita. Merta Buana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merta Buana Motor. Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104 Singaraja, Bali. Halo semuanya, selamat siang. Jumpa kembali di Lintas Singaraja Siang bersama saya Pipit Sukreni yang menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Ya, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, sebelum kita lanjut ke acara dialog interaktif ya, kerjasama RRI Singaraja dengan Pengadilan Negeri Singaraja, saya baca dulu pengumuman dari PLN pendengar terkait dengan pemadaman listrik ya. Pendengar, pekerjaan rencana pengoperasian tenaga listrik untuk pasang baru dan rehab jaringan dari PT PLN Persero UP3 Bali Utara dipermaklumkan kepada pengguna jasa listrik PLN. Sehubungan pekerjaan tersebut maka akan dilakukan pemadaman listrik dengan jadwal sebagai berikut. Untuk hari ini pendengar, pada hari Kamis 7 September 2023 dan dimulai pukul 10 hingga pukul 13 WITA nanti, daerah yang mengalami pemadaman listrik seputaran Jalan Kaliakah dan juga Desa Munduk Temu begitu ya. Dan untuk besok Jumat 8 September 2023 pukul 10 sampai dengan 13 WITA itu daerah yang mengalami pemadaman listrik di kawasan Banyu Wedang. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan dari PT PLN Persero UP3 Bali Utara. Dan sekarang kita langsung saja akan kami ajak Anda untuk berdialog interaktif kerjasama RRI Singaraja dengan Pengadilan Negeri Singaraja. Topiknya layanan era terang pada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Singaraja. Dan kami juga sudah kedatangan tamu istimewa Bapak Made Asdike Dwipayana SHMH selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Baik, Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu, Ibu. Ya, tolong mikrofonnya didekatkan ya, dan headsetnya juga dipakai ya Pak ya. Ya. Salam kenal dulu Pak Made. Ya, salam kenal Ibu Sukreni. Pipit Sukreni begitu boleh. Iya, oke. Nah, Pak Made, kalau boleh tahu Pak Made di Pengadilan Negeri Singaraja bertugas sebagai apa? Saya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dan kebetulan saya pengawas di bidang hukum. Pengawas di bidang hakim, hukum. Pengawas di bidang hukum. Banyak tugasnya. Iya, betul. Baik Pak Made. Dan terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan di siang hari ini ya Pak Made,
terlebih dahulu saya persilahkan untuk Pak Made menjelaskan terkait dengan layanan publik era terang PTSP atau layanan terpadu satu pintu ini, Pak. Seperti apa dan berapa ada jenis-jenisnya, bisa Bapak paparkan di sini. Dan nanti juga kita akan buka line telepon ya Pak ya. Mungkin pendengar ingin bertanya begitu ya terkait dengan topik ini. Nanti kita akan terima di 24644. Ya. Silahkan dulu Pak dijelaskan. Jadi aplikasi Era Terang ini adalah elektronik surat keterangan. Ya, kebetulan Dirjen Badilum lah yang mengeluarkan aplikasi ini yang dilandasi oleh dasar hukum SEMA nomor 3 tahun 2016 dan juga SEMA nomor 2 tahun 2018. Iya. Itu SEMA itu yang nomor 3 tahun 2016 itu mengenai permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil daerah seperti itu. Jadi di sana surat keterangan itu aplikasi itu mengurus untuk membuat surat keterangan dinyatakan tidak pilot, kemudian surat keterangan tidak pernah dipidana dan juga surat keterangan pernah dipidana hanya karena kealpaan ringan atau bukan tindak pidana yang serius begitu. Salah ya seperti itulah intinya mengenai surat Kalau keterangan. dihitung nih berapa jenis layanan publik di Pengadilan Negeri Singaraja adanya Pak? Layanan publik. Iya. Oh banyak Banyak ya. ya. Ada sampai puluhan ya. Ya aplikasinya lumayan, ada e-court itu terkait dengan persidangan. Yang tadi saya bilang Era Terang, belum lagi ada e-Berpadu. Dan aplikasi-aplikasi seperti Singa Instansi. Jadi antar instansi itu kita bekerja sama agar produk-produk kita bisa diupload di aplikasi gitu. Pak, kalau layanan pengaduan Siwasmar itu apa sih? Itu kan adanya juga di layanan publik ya Pak ya, dari Pengadilan Negeri Singaraja. Apa sih itu Pak? Nah itu pengaduan via aplikasi juga. Siwas itu badan pengawasan yang mengeluarkan aplikasi itu apabila ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat, misalnya tidak berani untuk datang ke kantor untuk mengadu adanya pelanggaran dari oknum kami, maka bisa melaporkan itu lewat Siwas itu. Seperti itu. Itu salah satu aplikasi juga dari Mahkamah Agung seperti itu. Baik. Nah, Pak, kalau seperti apa yang saya ketahui ya, di sekarang kan sudah media-media sosial begitu ya, bisa juga kita cari atau googling di internet ya mengenai PTSP Kepaniteraan Muda Hukum begitu. Itu terdapat ada beberapa layanan ya. Kalau nggak salah ini ada 12 layanan Pak ya. Itu ada permohonan warmarking begitu ya. Itu surat apa sih Pak? Kalau warmarking itu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan. Betul, akta di bawah tangan. Jadi dibuat oleh para pihak, kemudian disahkan oleh notaris. Itu warmarking itu. Jadi dibuat oleh para pihak itu kesepakatan para pihak, hanya disahkan oleh notaris. Notaris tidak ikut campur tangan dalam pembuatan surat itu, hanya mengesahkan saja seperti itu. Begitu. Kemudian barulah di bagian hukum. Gitu. Biasanya ya syarat-syaratnya itu seperti silsilah keluarga. Kemudian itu syarat pertama ya Pak ya. Iya, ada akte kematian misalnya kalau terkait dengan warisan kan itu. Begitu ya. Kemudian ada surat dari desa juga. Kemudian ya identitas juga para pihaknya gitu. Intinya itu. Iya, syaratnya termasuk banyak juga ya Pak ya yang harus dilengkapi oleh pemohon ini. Betul. Ya. Dan tujuannya itu untuk biar sah keputusan kesepakatannya begitu ya. Lebih kuat lagi ya. Oke. Kemudian juga ada di poin-poin berikutnya Pak untuk ini ada, kami juga buka WA ya Pak ya, Pak Made ya. WA di 081139999790. Ini juga ada beberapa WA yang sudah masuk. Sebentar lagi mungkin akan saya sampaikan ya Pak ya. Nah, mengenai layanan-layanan berikutnya Pak ya untuk untuk kasus-kasus di Pengadilan Negeri Singaraja ini apa sih yang mencuat Pak? Ya, intinya yang sudah Bapak tangani begitu? Kalau saya sih pribadi ya masih sebatas
perkara-perkara yang biasa aja, maksudnya masih Yang biasa. narkoba. Oh, narkoba. Narkoba Tapi yang apakah paling biasa? banyak di sini tuh perceraian, Ibu. Sekarang ini perceraian. Setahun itu hampir mungkin sekitar 800 perkara perceraian itu. Per Begitu. data, iya. Mm-mm. Itu setelah perceraian menduduki posisi pertama apalagi, Pak? Kalau itulah perceraian Iya. aja, paling kalau di perdata itu mungkin ya ada juga tanah, sengketa tanah, Begitu. atau juga Iya. kredit macet. Oh, kredit macet juga Iya, bisa ada ke sana ya? Iya, misalnya ya sudah dieksekusi, ternyata ada permasalahan dalam hal itu, bisa mengajukan perlawanan atau Iya. bantahan seperti Banding itu. begitu istilahnya begitu ya? Enggak, bukan itu perlawanan. Perlawanan. Perlawanan Oh, atau lawan, bantahan, oh, misalnya bantahan. seperti itu. Iya, adakah kasus-kasus yang memang sulit sekali untuk dituntaskan, Pak, di pengadilan? Ya selama ini sih kami pasti selama gugatan itu tidak cacat formil ya, pasti kami akan putus ya sesuai hukumnya, dan kebetulan ya semua terselesaikan lah seperti itu. begitu. Kecuali ada cacat formil di gugatannya seperti itu, maka bisa gugatan itu tidak dapat diterima. Gitu. Gitu. Nah, Pak, Intinya putusan itu bersifat dua, ada putusan bersifat positif dan putusan bersifat negatif seperti itu. begitu. Kalau putusan bersifat positif ini itu memiliki dampak kepada para pihak, Iya. antara kalah dan menang Iya, seperti itu. betul. Kalau putusan yang negatif itu bersifat negatif, itu ibaratnya ya tadi yang saya bilang, karena cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima, atau istilahnya draw lah, tidak ada kalah, tidak ada menang seperti itu. Terus bagaimana proses selanjutnya tuh supaya ada biar dia tidak rugi juga membawa kasus ini ke pengadilan begitu, kok draw begitu, kok sapih ya, Iya. sebaliknya sapih. Bisa ajukan banding, bisa banding nanti pengadilan Itu tinggi. itu baru bisa banding begitu ya? Iya, upaya hukumnya bisa banding. Kalau mau diperiksa oleh pengadilan tinggi atau hakim yang lebih senior dari kami seperti itu, atau bisa ajukan kembali. Iya. Jadi perbaiki yang kesalahan formil itu, kemudian diajukan kembali gugatan itu. Begitu ya, Pak ya. Dan kasus-kasus yang memang sulit diselesaikan tuh penyebabnya memang di administrasi atau apa, Pak? Sebenarnya semua terselesaikan dengan baik. Maksudnya agak lama begitu ya? Agak lama mungkin ya, kadang pihaknya ada yang tidak hadir, Tidak itu hadir. kan yang membuat lama itu. Begitu ya. Tapi selama pihak hadir, kooperatif datang, ya kami langsung bersidang. Tidak ada, maksudnya tidak ada dari pihak kami yang memperlama persidangan seperti itu. Paling pihaknya ada, ketika penggugat hadir, tergugat yang tidak hadir. Iya, begitu. Ketika tergugat tidak hadir, penggugat yang tidak hadir, seperti Iya, itu. Paling itu yang membuat lama waktunya seperti itu. selesai. Atau ya. mungkin ada bukti tambahan Begitu. dari para pihak. Saya mau mengajukan bukti lagi, jadi mohon ditunda sidang ya. Kami Begitu. berikan haknya, tapi tetap kami batasi agar proses persidangan ya tetap berjalan lancar, karena kami ada aturan juga. Nah, kalau perkara perdata itu harus selesai sekitar sampai 5-6 bulanan. Itu harus selesai seperti itu. Jadi perkara apapun begitu ada jangka waktunya ya, batas Iya. waktunya itu 6 bulan. Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Kemudian kalau misalnya ternyata lebih dari itu, kami laporkan ke pengadilan tinggi dan sebutkan alasannya seperti apa. Kenapa kok lama gitu kami menyidangkan perkara itu. Iya. Biasanya kasus apa sih yang paling rumit, Pak? Sampai berbulan-bulan, bahkan ada tahunan kah? Kalau tahunan ada juga, tapi sudah jarang lah sekarang ya. Jarang. Ya itu yang tadi saya bilang, kadang pembuktiannya para pihak yang selalu ingin menambah bukti seperti itu. Atau yang tadi saya bilang, karena pihaknya banyak, ada yang tidak hadir satu. Iya, yang satunya hadir, yang satunya nggak hadir begitu. Kadang itu juga yang membuat. Iya, itu dah ya. lama. Padahal sudah tahu mereka masing-masing bahwasanya akan ada sidang, kenapa tidak datang begitu ya? Ya betul, seperti itu. Itu yang akhirnya menghambat proses persidangan, sehingga
tertunda jadinya Pak ya. Baik pendengar, kami buka saja layanan telepon 0362 24644 dan juga via WA kami juga di 0811 399 9790 begitu. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak. Nah, tadi padahal sudah kita bicarakan mengenai berapa lama kasus bisa terselesaikan. Tadi saya sudah bilang ya, tapi mungkin ini WA-nya udah dari tadi masuk. Kita sapa ya Pak, penelpon yang pertama. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? RRI Pro 1 Singaraja. Anda punya perkara? Halo. Pak Halo? Putu Wayang ini ya. Pak Putu. Iya, Pak Putu Wayang ini salah satu orang yang baru saja selesai berperkara ini ya. Saya bocorin nih soalnya sering bilang mau ke pengadilan begitu. Ya, sebelum saya menuju ke Bapak narasumber, saya mau beri pantun dulu ya. Berpantun. Iya. Beli pisang di lapangan Mayor Metra Singaraja. Selamat siang buat Bapak narasumber dari Pengadilan Negeri Singaraja. Terima kasih pantunnya. Selamat siang juga Bapak Wayan. Sehat Pak selalu Wayang. ya. Pak Wayang. Wayang. Ya, Pak Wayang. Wayang kulit. Semoga sehat selalu. Iya. Semoga sehat walafiat Pak. Iya. Biar dapat memberikan pewara-warah atau Terima kasih. Ya, memberikan pengarahan kepada masyarakat yang tinggalnya di pondok umpamanya, yang tidak tahu apa-apa. Apa yang ini ditanyakan? Masalah apa nih sekarang? Ya, ini pertama saya mengatakan masalah apa saja yang Bapak pernah terjadi yang paling berat, yang mencuat di masyarakat itu apa saja. Terus masalah pencabulan inilah. Apa tuh namanya tuh, baru-baru ini kan ada seorang kakek yang mencabuli seorang anak itu. Terus itu bagaimana itu penyelesaiannya? Iya. Nah, itu ya. Yang terakhir ini ada pertanyaan saya yang terakhir nih. Tadi ada mengatakan Bapak pidana ringan. Mungkin kalau ada pidana ringan berarti ada pidana berat ya. Kalau yang ringan itu apa saja? Tolong dijelaskan. Yang berat itu apa saja juga. Nah, ini masalah notaris, saya mendengar tadi masalah notaris. Ini umpama seperti ini Pak. Masalah gonogini yang atas nama ibunya ya. Terus mau tanah itu atas nama ibunya, terus maunya dibalik nama supaya menjadi anaknya yang muncul di sana. Bagaimana itu Pak anunya Pak? Gimana penyelesaiannya Pak ya? Apakah kena dana lagi? Kena dana lagi masalah pemindahan hak dari ibunya ke anaknya gitu ya. Biayanya itu dibebankan sama siapa begitu ya? Beban balik nama sertifikat itu maksudnya? Tadinya atas nama ibunya, sekarang ingin dibalik namakan atas nama anaknya. Iya. Gitu kan? Nah, biayanya itu siapa yang menanggung begitu? Harusnya. Iya, apa ada biaya di masalah itu? Nah, gitu. Ya, kalau biaya balik nama pastinya ada ya. Ya itu aja dulu Bu ya. Ya, sedikit ya. Iya. Ya Pak narasumber, terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya, Pak. Iya, ada beberapa pertanyaan ini ya Pak Made. Nah, sedang dicatat nih pertanyaannya sama Pak Made ya. Lumayan banyak. Baik, yang lain juga boleh ya. Nanti kita sekalian dijawab. Yang lain silakan. Mungkin Anda punya masalah-masalah terkait dengan hukum, silakan juga. Apalagi juga surat keterangan. Apa tadi bilang itu era terang itu surat keterangan elektronik, surat keterangan permohonan elektronik begitu ya. Ini kan sekarang zaman pemilu kan, mau pemilu banyak layanan-layanan masyarakat yang membuat surat keterangan tidak pernah dipidana seperti itu karena mungkin mereka ingin mencalonkan diri. Apakah ada persamaan dengan kelakuan baik? Beda. Nah, SKCK dengan surat keterangan tidak pernah dipidana itu yang pasti perbedaannya kan
instansi yang mengeluarkan aja itu kepolisian SKCK. Oh, gitu. Terus kalau tidak dipidana kan kita. Kemudian peruntukannya juga SKCK itu lebih luas, lebih umum. Oh, lebih umum. Bisa buat melamar kerja. Iya. Misalnya atau Ngajari bisa sekolah. Iya, atau ya yang secara umum lah Iya, gitu. iya. Nah, kalau yang surat tidak pernah dipidana itu yaitu peruntukannya biasanya untuk orang yang mau mencalonkan. Oh, hanya khusus yang mau mencalonkan diri. Iya, sama kalau mungkin advokat kalau mau disumpah itu kan di pengadilan tinggi butuh juga surat keterangan surat tadi keterangan tidak dipidana. Oke. Seperti itu. Iya, itu perbedaannya ya. SKCK dikeluarkan oleh kepolisian. Era Terang ini dikeluarkan atau dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Kemudian fungsinya juga beda begitu, walaupun sama-sama tidak pernah menerangkan, tidak pernah dipidana gitu ya, Bu. Ya, baik. Itu ya. Nah, sekarang kita kembali ya ke penelpon yang tadi, bisa dijawab nanti. Bisa sekarang dijawab. Oke, silakan ditanggapi. Ya, pertama yang tadi katanya kakek yang mencabuli siapa? Cucunya ya. Bagaimana, udah masuk persidangan, Pak ya? Nah, saya belum lihat SIPP atau sistem informasi perkara, tapi saat ini saya bukan hakim yang memegang perkara itu. Bapak itu bukan hakim yang megang itu. Iya, Bapak megang apa, Pak? Hakim apa di sana? Nggak, maksudnya tidak memegang perkara ini. Oh, gitu. tidak megang. Kalau kebetulan yang lain megangnya iya, gitu mungkin ya. majelis lain yang majelis memegang lain. Oke. Perkara itu. Ya sebenarnya kalau memang terbukti ya kakek itu mencabuli anak atau cucunya itu ya pasti sudah kena pidana itu. Iya. Karena sudah ada aturannya seperti itu. Tapi memang ini lebih berat. Lebih berat ini lebih hukumannya. berat karena ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Kalau ada hubungan keluarga itu biasanya lebih berat hukumannya seperti itu. Tapi tetap nanti majelis hakim yang menilai itu semua. Gitu bagaimana proses persidangannya ya. Saya tidak bisa menanggapi lebih dalam karena itu kan sudah masuk. Memang ini lagi yang viral banget ya, berita yang sangat viral sekali dan sedarah. Ya, sedarah seorang kakek juga itu anak cucunya sendiri, cucu kandungnya lagi, itu yang membuat masyarakat itu kepo ya. Jadi penasaran seperti apa sih hukum yang akan diberikan oleh para kakek dan omnya begitu ya. Kalau nggak salah saya baca beritanya, kakek dan omnya yang satu darah gitu ya. Yang jelas ya Pak Putuwayang, kata Pak Made tadi, hukumannya adalah lebih berat karena masih ada hubungan keluarga. Nah, kalau yang di sampingnya tetangganya itu berarti lebih ringan dong, Pak ya? Ya, tetap intinya tetap bersalah lah seperti itu. Nanti majelis harus hakim lebih berat ini, Pak. Soalnya biar tidak lagi terjadi hal-hal yang sama, biar kapok begitu, Pak ya. Nah, tadi juga Pak Putuwayang menanyakan pidana ringan dan juga pidana berat. Ya, ada pidana ringan, ada pidana berat. Pidana ringan itu kasusnya apa? Begitu mungkin ya yang akan ditanyakan oleh Pak Putuwayang. Kalau yang berat itu seperti apa gitu? Kasus-kasus apa mungkin? Ya, silakan ditanggapi, Pak. Kalau terkait dengan pidana ringan dan pidana yang biasanya pidana ringan, ada pidana cepat, pidana ringan, pidana cepat dan pidana biasa. Kalau pidana ringan itu berupa biasanya pelanggaran. Contohnya tilang, tidak bawa SIM. Iya, tidak bawa SIM. Kalau atau penganiayaan ringan ringan misalnya tidak sampai luka berat, mungkin hanya mendorong saja itu gitu. Termasuk yang ringan. Kalau yang biasa itu ya pencabulan, pencurian, seperti itu, pembunuhan, itu tindak pidana biasa. Nah, kalau yang pencabulan terhadap anak ini tindak pidana khusus. Jadi di tindak pidana khusus. Ya, tindak pidana khusus itu apa aja itu? Ada undang-undang tersendiri yang mengatur itu, seperti itu. Korupsi itu tindak pidana khusus, ada undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana itu. Kalau KUHP itu tindak pidana biasa itu, yang biasanya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, yang itu yang diatur di KUHP berarti itu tindak pidana biasa seperti itu. Kalau tindak pidana khusus ini ada berapa macam ini, Pak? Tindak pidana khusus itu tadi intinya tindak perlindungan anak itu.
itu perlindungan KDRT anak. ya, Pak, ya? KDRT juga Masuk ada ke undang-undang tersendiri. Itu tindak pidana khusus. Kemudian korupsi itu tindak pidana khusus. Intinya yang dan mungkin ada tindak pidana lainnya itu. Nah, kalau yang ringan-ringan itu berapa bulan Kalau ringan seperti hukumannya? seperti tilang itu hanya berupa denda saja. Denda. Kalaupun penganiayaan ringan, mungkin kebanyakan kami sih memutus itu hukuman percobaan. Percobaan itu ya misalnya dihukum 1 tahun, kemudian apabila dia melanggar lagi, dikasih waktu 2 bulan, baru dia bisa masuk gitu. Intinya seperti itu. Nah, ternyata banyak macam pidana ya, ada pidana ringan, biasa, cepat, apalagi khusus begitu ya. Pidana khusus. Iya. Dan kalau yang berat wah udah pasti tuh. Yang paling berat hukuman apa tadi namanya tuh? Hukuman mati begitu ya. Memang masih diterapkan hukuman mati di sini di Indonesia. Ya kalau dari undang-undang sih masih ada. Tetapi dalam penerapannya ya tergantung hakimnya. Tergantung hakimnya. Oke. Masih di pertanyaannya Pak Putuwayang ya Pak Made ya, mengenai harta gono gini ini Pak. Ya, harta gono gini sertifikat awalnya itu atas nama ibunya, maunya dibalik namakan ke nama anaknya, begitu mungkin maksudnya. Apakah kena biaya begitu ya? Ini biaya balik nama biasanya ini itu dia. Pembalikan nama dari nama ibu ke anaknya. Ibunya kondisinya apakah sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup dia. Masih hidup. Tapi pisah sama bapaknya ini. Oh, tinggal ini aja buat surat hibah kan gitu. Surat hibah bahwa tanah itu diserahkan kepada anaknya. Barulah dari proses itu ke BPN untuk membalikan nama. Kalau terkait dengan biaya ya itu mungkin BPN ada biaya, tapi biaya sebatas biaya pajak untuk negara saja. Tapi selebihnya saya kurang tahu kalau terkait karena bukan kapasitas. Iya betul. Kapasitas Bapak tidak di pertanahan. Tidak di pertanahan betul. Iya ya. Baik, dan saya tahu ini juga baru habis berperkara begitu ya. Mungkin ini juga salah satu kasus yang belum tuntas, makanya ditanyakan di sini. Oke, untuk Pak Putuwayang terima kasih atensinya. Kalau belum puas boleh juga masuk lagi di 24644. Yang lain juga ya kami tunggu Anda di 24644. Pak Made, kita jeda dulu ya dengan satu lagu. Oh iya. Selamat siang Adi Wahyuni. Ya. Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan adik sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000. Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta. Itu karena keterlambatan membayar, jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi. Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu? Swastiastu. Mimi panak tiangi saget sebengaja anak lo jegek. Nyen kajaannya deh. Tunangan tiang lah Mi, alias calon mantun Mimi nih. Mi, sing gitu yang lakar nganten lah Mi, tidak. Mimi Dewa Ratu, Adi mendadak gati nage nganten nih. Cek cara anak nganten. meli godoh dogen, hitungan anak ento. Tongos, kursi, meja, tur biayanya ken tuh deh. Tenang Mi, di RRI Dogen nyewa tongos, sound system lengkap, tongos linggah, biayanya terjangkau Mi. Mimi tinggal mepayas jak nerima tamu Dogen, udah lebihan mekena Mi. Tapi amplopnya Mimi nyuang dah. Nah. RRI Singaraja menyewakan wantilan untuk keperluan pernikahan. Tempat seminar lengkap dengan sound systemnya. Info lengkap hubungi Dewa Sudiarte WA 081 547 068 06 atau Dewa Ayu Asri WA 081 558 364 729. RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang masih menikmati siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi 97,9 FM. Saya masih berbincang bersama narasumber dari
Pengadilan Negeri Singaraja ya. Baik pendengar, dan masih juga terkait dengan topik yang kami bahas, yaitu tentang layanan era terang pada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu kepanitraan hukum Pengadilan Negeri Singaraja bersama Bapak Made Astina Dwipayana SH MH begitu. Baik Pak Made, kita ke era terang ya, kita fokus dulu ke era terang, dan seperti apa yang disampaikan tadi Pak Made, sekarang kan sudah dekat pemilu ya. Tentunya banyak sekali para calon-calon itu membutuhkan yang namanya surat era terang itu ya Pak ya. Nah, apa sih syaratnya agar mendapatkan surat-surat tersebut begitu? Iya, sebentar Pak. Oke, silakan. Dekatkan dulu gininya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan mengenai aturannya, SEMA nomor 3 tahun 2016, sebelum ada era terang ini, pengurusan surat keterangan yang tidak pernah dipidana itu secara manual. Jadi secara manual. Betul, para pihak datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan, barulah diproses oleh kami, dan itu memakan waktu 2 hari gitu. Nah, kemudian 2019 ini Badilum atau Badan Peradilan Umum mengeluarkanlah aplikasi ini yang didasari oleh dasar hukum SK Dirjen Badilum nomor 44 tahun 2019 seperti itu. Ini dasar hukum era terangnya itu seperti itu. Nah, kemudian syarat-syaratnya itu pertama ini dulu, kita harus punya email. Itu email itu kan ibaratnya rumah kita lah, kita tapi di dunia maya kan. Betul, seperti itu. Iya. Kemudian setelah membuat email, barulah buka situs mengenai era terang .go.id, barulah keluar aplikasi itu dan daftar masuk, isi alamat isi identitas. Setelah itu barulah verifikasi lewat email, dan setelah diverifikasi lewat email baru bisa masuk ke aplikasi era terang itu. Jadi di sana nanti ada jenis layanan. Klik layanan itu, misalnya mau membuat surat keterangan tidak pernah dipidana, nah klik di sana. Setelah klik di sana baru masukkan identitas semua. Setelah masukkan identitas, nah syarat-syarat yang dimasukkan atau diupload itu SKCK, identitas, KTP, SIM atau paspor, dan barulah foto pas foto diupload itu ya. Diupload di era terang itu. Setelah proses itu selesai, barulah keluar surat permohonan. Itulah print. Di print surat permohonan itu, kasih materai, tanda tangan oleh pihak pemohon itu, barulah ke pengadilan untuk mengambil itunya surat keterangannya itu. Seperti itu. Berarti diselesaikan secara online dulu ya, bisa di kantornya atau juga di rumah begitu. Setelah selesai gitu baru di print di sana. Jadi disetujui di situ ya, jadinya apa lewat online langsung? Enggak, itu hanya permohonannya saja. Nanti tetap kita ke pengadilan untuk menyerahkan permohonan surat keterangan itu, barulah pengadilan memprosesnya. Biasanya membutuhkan waktu berapa hari, Pak? Nah, kalau sudah seperti ini seharusnya hari itu juga. Oh, tidak butuh waktu banyak. Nah, sekarang kan sudah dekat-dekat nih pemilunya. Udah berapa orang yang masukkan surat permohonan keterangan tersebut, Pak? Mungkin sekitar 664. Sudah 664. Wah, udah luar biasa, udah banyak, hampir ribuan. Udah. Ini era terang ini termasuk aplikasi yang banyak digunakan oleh oleh masyarakat seperti itu. Pengguna layanan. Pengguna itu harus melek IT juga ya. Harus melek IT, betul. Kalau misalnya tidak melek IT juga, ya itu tadi yang Ibu bilang, bisa datang ke pengadilan. Oh, datang manual. Nanti tim kami yang membantu. Yang membantu. Lewat online. Lewat online. Oke, begitu. Tapi kalau sekarang kan ya walaupun ada orang yang kurang melek dengan IT, biasanya kan masih ada kerabat yang bisa dibantu sama kerabatnya. Misalnya anaknya atau siapa. Kadang kan
bisa dibantu oleh kerabatnya juga. Gitu. Ini ada biayanya ya Pak ya? Era terang ini biayanya hanya untuk PNBP saja, penerimaan negara bukan pajak itu. Oh begitu. Oke, bisa disampaikan berapa biayanya? Biayanya itu Rahasia. enggak tim Tim yang tahu. Yang tahu Oke. dari bagian hukum. Wah ini sudah. Karena saya tidak langsung Terjun ke sana. kan saya hanya sebagai pengawas saja. Begitu. Jadi mengawasi itu juga Pak ya. Mengawasi itu juga Ya, selain paling- juga sebagai hakim, betul, banyak sekali mengawasi. kegiatannya Pak. Mengawasi tugas dan pokok dari bagian hukum itu apakah berjalan lancar atau tidak, seperti itu. Berarti untuk yang era terang yang online lebih efisien ya Pak ya? Iya, lebih efisien. Dari segi apa ini Pak? Ya waktu masyarakat yang pengguna layanan itu Iya. ya lebih cepat juga, kan banyak mungkin ya biaya juga. Dia juga, iya. Nah, untuk memberikan edukasi terkait dengan era terang ini kepada masyarakat yang mungkin belum tahu apa upaya-upaya dari pengadilan itu sendiri untuk memberikan sosialisasi seperti apa caranya selain di RRI ya Pak ya? Nah, seperti apa caranya? Ya sosialisasinya sebatas itu, masih di mungkin media sosial. Media sosial. Oke. Itu Ada yang masuk Pak? dari Facebook. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, halo selamat siang, silakan. Dengan siapa? Nama lagi sedikit. Nambah tidak? lagi sedikit ya. Boleh Ya. nambah lagi Tadi sedikit. saya mendengar katanya pakai surat hibah ya. Itu Yang tadi, proses ngurusnya kemana tuh Pak? Surat hibah. Mencari persetujuan di mana aja itu surat hibah itu? Surat hibah. Biar atas nama anak saya gitu maksudnya. Hanya itu aja, Iya. Pak De. Nggih. Terus semua. Seksema. Iya, masih terkait dengan Pak Putuayang mengenai kasusnya ya. Surat hibah itu seperti apa? Ya bisa dibuat di notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah itu bisa. Dalam hal ini biasanya camat ya, kalau nggak salah satu PPAT juga itu. Gitu. Itu Baik, di situ itu aja ya. buatnya. Baik, itu Pak Putuayang kasusnya. Mudah-mudahan saja bisa cepat kelar ya. Halo, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang. Jauh sekali suaranya, dengan siapa? Pak Kade, Pak Made Ribek. Ya, Pak Made Ribek, langsung Pak Made Ribek. Siapa ini di RRI? Saya Pipit, Pak. Mbak Pipit. Nggih. Mbak Pipit Ondol. Nggih, durus niki. Heeh. Nih, sebenarnya dari mana Niki? Dari Pengadilan Negeri Singaraja. Berarti ampun ini Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Made. Mohon Apa yang nanti kalau ditanyakan? apapun sosialisasi dan lain-lain. Sosialisasi. Kemudian dari dulu kan terkenal ada relawan. Mohon kalau relawan bidang hukum ya memang tahu hukum, begitu Pak. Relawan Ya, bidang relawan hukum biar tahu yang hukum. relawan. Tolong, saya sudah waktu relawan fogging itu, rumah saya di fogging Pak. Nah ya rugi banyaknya, paling-paling ya sekitar 25-30, bukan ribu ya, juta. Kenapa di fogging ada sampai korban sebanyak itu? Harang burungnya ke disu semprot. Oh gitu, bagaimana ini? Ya ampun Pak nih. Aduh. Tidak seperti itu sehingga relawan tahu dia. Oh ini gini, tahu batasan. Ya. Ada relawan sedang apa? Misalnya ngabas jagung kena kejangken. Ampun Begitu. Bapak. Baik, ada sisi hukum. Baik, terima kasih Pak Made. Terima banget. Oke, seksama. Nah, bagaimana dengan hal ini Pak Made? Pak Made, bener. Relawan hukum, biar tahu hukum. Nah, jadi beliau pernah mungkin di fogging sampai sarang burungnya disemprot, akhirnya merugi. Ada hukumnya tuh? Ya, hukumnya mungkin secara perdata ya hukumnya itu. Ya apa yang rugi karena burungnya mati? Ya mungkin secara perdata bisa
ngajukan Diajukan. gugatan untuk menggantikan harga burung itu kan. Iya, sampai 30 jutaan lumayan kan? Bisa ya, kalau memang bisa dibuktikan ya. Ada unsur kesalahannya. Terkadang kan kesalahan juga apakah benar dari pihak foggingnya atau dari kita juga. Kita juga kan bisa salah, sudah tahu ada fogging kok naruh burung di situ. Burung langsung, gini, burung apa tuh? Walet seperti itu. Oh, rumah burung, ya. Ya itu silahkan kalau memang bisa dibuktikan mengenai itu, bisa digugat secara perdata agar meminta ganti kerugian. Bahwa dengan fogging itu merugikan dirinya karena banyak burungnya itu mati kan seperti itu. Mungkin tidak mau datang karena baunya itu ya. Iya. Jadi harus ada pembuktian ya Pak Made ya. Tetap nanti harus dibuktikan seperti itu. Baik Pak, ini waktunya juga semakin sedikit ya. Betul. Bisa di closing statement sebelum kita akhiri. Silakan apa yang mau disampaikan. Oke, silakan Pak Made. Ya intinya terima kasih untuk RRI telah mengundang saya atau telah bekerja sama dengan pengadilan dalam rangka podcast seperti ini, dan itu sangat positif. Semoga apa yang saya sampaikan atau teman-teman yang dulu awal di sini sampaikan mengenai hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Singaraja ini. Kabupaten Buleleng. Betul, Buleleng, maaf. Iya, sudah berapa lama di sini, Pak? Saya 2 tahun. Baru 2 tahun. Betul, 2 tahun. Saya asli Bali juga, Ibu. Saya asli Bangli. Bangli. Oke. Baik, Pak Made Asinadipayana SHMH, terima kasih atas bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk para pendengar RRI Singaraja. Begitu juga saya sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah masuk tadi, ada 2 orang ya, Pak Putuwayang dan juga Pak Made Ribek yang ada di kawasan Dlot Peken. Kalau Pak Made Ribek di Gajah Mada Dlot Peken iki Pak. Kalau Pak Putuwayang ada di Tajekola. Begitu juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Sekali lagi semoga bermanfaat perbincangan kita siang hari ini. Baik Pak, kita akhiri dengan Parmo Santi. Om Santi, Santi, Om. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia